yeah, but wait a minute while I make your mind. Halo semuanya, jadi hari ini aku dan teman-temanku berencana untuk pergi mengunjungi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang ada di Jakarta Pusat. Jadi kita akan menaiki transportasi umum. Yang pertama, kita akan menaiki transportasi umum yaitu Jaklingko nomor 42 dengan jurusan Kampung Melayu. Jangan lupa tap in dan tap out kartumu ya. Sekarang kita sudah berada di stasiun Kampung Melayu. Lalu selanjutnya kita akan menaiki Transjakarta dengan jurusan 5M. Setelah turun dari Transjakarta, kita perlu berjalan kaki sekitar 800 meter untuk menuju Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Halo semuanya, jadi hari ini aku udah sampai di Museum Proklamasi. Ikutin perjalanan aku ya. Jangan lupa beli tiket dulu ya. Harga tiketnya sebesar Rp2.000 dan pembayaran hanya bisa dilakukan dengan non tunai, yaitu dengan menggunakan QRIS. Museum ini terdiri dari 2 lantai. Sebelum menjadi museum, bangunan ini merupakan tempat tinggal Laksamana Tadashi Maeda yang merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang berpengaruh pada saat itu. Ia mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi. Nah, berikut beberapa tokoh-tokoh yang menghadiri acara pengesahan naskah proklamasi. Di antaranya ada Ahmad Subardjo, Dr. Supomo, dan Otto Iskandar Dinata. Dan di sini juga terpampang jelas dari teks proklamasi yang sudah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Nah, sekarang aku udah ada di depan salah satu fasilitas yang ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Jadi di sini kita bisa dapat penjelasan mengenai banyak sejarah kemerdekaan seperti Perang Pasifik, Perang Dunia Kedua, agresi militer di Indonesia, pembentukan BPUPKI, sampai ke pembentukan PPKI. Informasi-informasi yang diberikan pun cukup jelas sehingga kita bisa mudah paham dengan sejarah kemerdekaan. Selain itu ditambah gambar pula sehingga kita bisa menyaksikan bagaimana proses itu terjadi. Nah, di sini ada penjelasan mengenai pengetikan dan penandatanganan naskah proklamasi. Jadi, setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subardjo telah disepakati, Bung Karno meminta Sayuti Melik untuk mengetiknya. Dan setelah selesai mengetik, Sayuti Melik langsung memberikan itu kepada Bung Hatta dan Bung Karno untuk ditandatangani. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Melik ditemani BM Diah mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Selanjutnya di sini terdapat patung dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo yang sedang merumuskan naskah proklamasi di sebuah meja. Nah, ini juga merupakan salah satu fasilitas dari Museum Proklamasi. Jadi di sini ada sebuah meja yang nanti di atasnya ditayangkan sebuah proyektor yang menayangkan mengenai sejarah Rengas Dengklok.
Selanjutnya di area luar terdapat patung dari para perumus naskah proklamasi yaitu Ahmad Soebardjo, Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Di lantai ini banyak penjelasan mengenai sejarah menjelang kemerdekaan Indonesia sampai sejarah Indonesia mempertahankan kemerdekaan setelah merdeka dari Jepang. Ternyata setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang dan mengumumkan kemerdekaannya, Indonesia masih dijajah oleh pemerintah Inggris dan pemerintah Belanda karena mereka ingin kembali berkuasa di Indonesia. Selanjutnya ada penjelasan mengenai Ki Hajar Dewantara dan Supomo yang juga merupakan bagian penting dalam peristiwa sejarah proklamasi. Jadi pada tanggal 6 Desember Agustus 1945, Amerika Serikat menemukan Hiroshima dan Nagasaki yang akan membahas tentang sejarah tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dan pada akhirnya, saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 15 Agustus, para tentara diculik oleh kelompok muda untuk para nasional agar aman dari pengaruh Jepang. Dan di sini ada penjelasan mengenai PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya di sini ada ruangan yang berisi diorama atau cuplikan bagaimana jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang pada akhirnya hal ini membuat Jepang menyerah kepada tentara sekutu tanpa syarat. Kemudian di ruangan tersebut juga terdapat tas milik Suwiryo, radio yang memperdengarkan pembacaan teks proklamasi, dan standing foto dari Ir Soekarno yang membacakan teks proklamasi. Dan di sini ada dua foto. Yang pertama itu foto teks proklamasi tulisan tangan dan yang kedua ada teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Dan di sini ada patung Sultan Syahrir yang merupakan Perdana Menteri pertama negara Indonesia. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai peristiwa sejarah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. RIS sendiri merupakan salah satu cara Belanda untuk menguasai Indonesia kembali. Pembentukan RIS sendiri tentu tidak disetujui oleh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada penjelasan mengenai pertemuan Presiden Soekarno dengan Jenderal Sudirman. Dan di lantai 2 terdapat juga balkon dengan pemandangan area luar museum ini. Karena ku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku. Oh iya, di lantai pertamanya juga terdapat area belakang luar yang bisa kita gunakan untuk duduk dan santai-santai di sana. Oke, jadi segitu aja penjelasan aku mengenai Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Jangan lupa mampir ke sini ya.